Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah allazi ja'alana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa 'allamana min ulumid dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita hingga hari ini. Bagi kita yang tadi, alhamdulillah, makan sahur, bersyukur kepada Allah. Karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk mencicipi rezekinya. Bagi kita yang tadi pagi hanya minum segelas air, bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk dapat meneguk sebagian dari rezekinya. Dan bagi kita yang tadi tidak makan sahur, tapi kita masih puasa, maka bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, yaitunya nikmat hidayah. Sekalipun kita tidak makan sahur, sekalipun kita tidak meneguk air, tapi Allah masih menguatkan hati kita untuk berpuasa. Dan nikmat inilah yang paling berharga dalam hidup kita. Bersyukur dan selalu bersyukur ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Salawat berhiaskan dengan salam marilah kita hadiahkan buat seorang hamba yang paling bersahaja, dicintai oleh setiap orang yang mengenalnya, dirindukan oleh setiap orang yang ditinggalkannya, orang yang terbaik dari yang terbaik dan terlahir dari keturunan yang terbaik, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan memperbanyak salawat kepada beliau mau dan sudi memberikan kepada kita syafaat nanti di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, seluruh yang menyaksikan saya, yang semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin bertanya, dari tadi pagi, apakah kita sudah pernah mengecek HP kita? Melihat status kita, sudah berapa yang melike? Sudah berapa yang melihat? Melihat berita, apakah pernah dari tadi pagi? Kemudian, apakah dari tadi pagi kita sudah pernah memegang Al-Quran? Membacanya, melantunkannya? Apakah pernah? Kemudian saya bertanya lagi, ketika HP dan Al-Quran beriringan, kita ingin membaca Al-Quran, lalu berbunyi HP, mana yang kita dahulukan? Kemudian saya bertanya lagi, apabila HP kita casingnya rusak, layarnya retak, apa yang kita lakukan dengan HP kita itu? Kemudian apabila Al-Quran yang kita baca isinya robek, sampulnya tanggal, apa yang kita lakukan? Dan yang terakhir, ketika kita ingin tidur dan ketika kita bangun tidur, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Apakah beribadah dan membaca Al-Quran, atau chattingan di HP kita yang kita pikirkan? Maka pertanyaan-pertanyaan itu tentu kita lah yang bisa menjawabnya. Hanya kita yang tahu jawabannya. Maka terkhusus kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu mudah dijumpai. Di masjid tentu ada Al-Quran, di perkantoran juga ada Al-Quran, di rumah kita ada Al-Quran, di mana-mana ada Al-Quran. Al-Quran di era modern ini dikemas dengan bentuk yang sangat unik, sangat indah desainnya. Ada Al-Quran yang pakai resleting, bahkan juga ada Al-Quran yang kecil ukurannya untuk mainan kunci.
Bahkan teknologi pun juga menyentuh Al-Quran. Dalam HP ada aplikasi Al-Quran. Akan tetapi sayang beribu sayang, banyaknya Al-Quran, indahnya Al-Quran, tidak sebanyak orang yang berminat untuk membacanya, apalagi memahaminya. Maka sekarang kita telah masuk kepada bulan Ramadan. Salah satu amalan yang paling baik di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Bagi teman-teman yang sudah mengkhatamkan Al-Quran, alhamdulillah, barakallah, semoga Allah memberkahi. Bagi yang juz 20, alhamdulillah, lanjutkan. Bagi yang karena sekarang hari yang kelima baru juz 5, alhamdulillah. Dan bahkan bagi yang belum membaca Al-Quran, maka bersyukurlah karena kita akan memulai membaca Al-Quran. Oh, tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Apabila terniat di hati kita untuk membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya di bulan Ramadan, meniatkan saja, menginginkan hal yang seperti itu saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita satu kebaikan, satu pahala. Apalagi sampai kita lakukan untuk mengkhatamkan Al-Quran itu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Dunia yang kita huni sekarang tentu tidak akan bisa kita menghindar darinya. Akhirat yang telah menunggu kita, tentu tidak mungkin kita ke sana tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa bekal. Maka apapun dunia yang kita lakukan, maka di sela-sela dunia yang kita lakukan, lalukan pula akhirat. Kita bekerja, silahkan bekerja. Kita melakukan aktivitas kita, silahkan lakukan aktivitas kita. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga memiliki kewajiban kepada Sang Rabb, Tuhan semesta alam, Allah Rabbul Alamin. Sebelum kita bekerja pagi, sholat subuh, nanti kita juga berhenti sholat zuhur, istirahat, sholat asar, jangan lupa. Apapun silahkan, selagi itu halal untuk menyambung hidup kita, silahkan. Tapi jangan lupakan pula akhirat. Sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Karena orang yang membaca Al-Quran biasanya adalah orang yang suci. Sebelum ia membaca Al-Quran, ia biasanya berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Kalaulah memang kita membaca Al-Quran setelah sholat, alhamdulillah. Tapi contohnya kita membaca Al-Quran di waktu senggang, kita ingat membaca Al-Quran, tentu kita akan berwudu lebih dulu. Barulah kita membaca Al-Quran, kita suci, kita membaca Al-Quran. Karena itulah Allah mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran, apalagi mengkhatamkannya. Memang kita bekerja dunia, kita juga bekerja untuk akhirat. Beramal, bekerja harus diseimbangkan. Jikalaulah di dunia rezeki kita sedikit, maka dengan kita rajin beramal akhirat, Allah sediakan rezeki yang banyak di akhirat. Jikalaulah hidup kita sempit di dunia, dengan mengamalkan amalan akhirat, hidup kita Allah lapangkan di akhirat. Kalaulah kita seandainya membuat postingan di FB, di WA, sedikit orang yang like, orang yang melihat, tetapi kita membaca Al-Quran, percayalah malaikat banyak yang akan like, malaikat banyak yang akan mendengar, mendoakan kita. Maka baca Al-Quran bersama-sama, kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, mengkhatamkan Al-Quran, agar apapun yang terjadi, yang penting Al-Quran kita baca. Allah senantiasa memberikan pahala kepada kita. Damai hati kita. Bapak Ibu mendengar dan yang melihat video saya,
Kalau suka dengan video saya, mohon di subscribe, like, dan berikanlah komentar agar bersama-sama kita belajar melalui channel ini. Insya Allah saya akan menyampaikan ilmu-ilmu yang saya dapat. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat Allah, dan semoga Ramadan ini berkah. Yang akan saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى